penting sekali buat teman-teman ya. Ini mudah-mudahan yang habis mengerjakan motor ini bisa lihat video ini. Oke. Matikan mas. Starter mas. Oke, kena. Nggak bisa, Pak. Oke teman-teman. Ini kita ada Vario ya. Ini kita tidak akan sedikit banyak bahas teman-teman. Masalahnya apa? Motor ini kalau kita ceritakan sangat menyedihkan teman-teman ya. Karena apa? Perhatikan di sini. Di sini ada beberapa komponen yang habis digantinya. Coba mas, buka mas. Coba. Nah, perhatikan CDI lagi. Bahkan spoolnya habis diganti. Nah, oke. Nah, ini hati-hati sekali, penting sekali buat teman-teman ya. Dan ini CDI baru. Nah, kenapa? Kenapa kita kasih tanda seperti ini? Ini buat pembuktian bahwasanya CDI ini masih baru, masih bawaannya motor ini. Oke? Yang ini masih kosong. Nah, pertanyaannya apa memang ini betul-betul mati, teman-teman? Kita cek, kita bahas bareng-bareng. Sekarang, perhatikan di sini. Motor ini di engkol hidup. Di starter sekarang tidak hidup, makanya dibawa ke sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang menurut saya ini terlalu sembrono, teman-teman ya. Pertama, perhatikan di sini ada 2 sikring, harusnya standarnya dari pabrik untuk Vario ini ada 2 sikring, teman-teman ya. Nah, sikring yang ini adalah sikring yang menuju baterai atau plus baterai, teman-teman ya. Perhatikan di sini ada merah dan merah. Nah, dan yang satu lagi ini adalah output pengeluaran dari kunci kontak. Ya kan, nantinya akan disebarluaskan ke beberapa komponen. Nah, permasalahannya kalau ini memang dikerjakan sama mekanik yang bijaksana ataupun yang paham resiko dari disambung langsungnya seperti ini tidak akan seperti ini, teman-teman ya. Karena apa? Sebuah sikring dipasang seperti ini tujuannya adalah menghindari adanya konsleting di kabel bodi. Nah, dan sikring inilah yang nantinya akan menyelamatkan agar tidak terlanjur kemana-mana. Nah, ini yang poin 1, teman-teman ya. Dan yang kedua, perhatikan di sini. Di sini sudah dilakukan perombakan full. Nah, bahkan dari sistem starter sudah dipindah-pindah, teman-teman ya. Oke, permasalahan ini kita anggap umum dan biasa, teman-teman. Cuman logikanya, teman-teman ya, dilakukan perombakan ini biasanya karena kondisi relay yang ada di CDI itu bermasalah. Akan tetapi ini CDI ini baru, teman-teman. Nah, oke, ini baru. Pastinya kondisi relay yang ada di dalam sini ini masih normal. Nah, dan sekarang apa tujuannya ini dirombak seperti ini? Ini menyedihkan sekali, teman-teman. Nah, dan berikutnya lagi, perhatikan di sini. Jalur ini adalah jalur dari tombol starter. Perhatikan, ini masih dilangsung seperti ini. Dari sini kan nanti akan dibuang ke relay yang ada di CDI dan outputnya ke sini. Perhatikan, dan kondisi ini dibiarkan telanjang seperti ini, teman-teman. Ini bahaya sekali. Kalian harus tahu ya, saat tombol starter ditekan, kondisi seperti ini, di sini tuh ada arus negatif. Nah, ini seandainya kalian berjalan di kondisi jalan yang berlubang, otomatis motor ini akan bergerak, bergoyang, dan mungkin saja bisa terjadi konsleting seperti ini. Negatif ketemu plus, bisa konslet, teman-teman ya. Nah, ini penting sekali, hati-hati. Karena apa? Oke lah, kalau masalah ini kita anggap umum, teman-teman ya. Cuman masalahnya kalau memang mau dilakukan perombakan seperti ini, harusnya ini jangan dilangsungkan seperti ini. Ini harus lepas dari jalur ini. Karena apa? Saat tombol starter ditekan, ini tetap akan mengirim arus ke CDI. Kalau memang tujuannya merombak ini menghindari dari kerusakan relay di CDI, ini nggak usah dipasang. Ini lepas aja. Nah, tujuannya ini berdiri sendiri, plus sendiri, negatif sendiri, harusnya, teman-teman ya. Tapi kalau kondisi seperti ini, relay yang ada di CDI sana tetap aktif. Karena apa? Setiap tombol ditekan harus akan tetap keluar ke sini negatifnya. Karena apa? Ini masih tersambung. Oke?
Ini penting sekali buat teman-teman ya. Ini mudah-mudahan yang habis mengerjakan motor ini bisa lihat video ini, karena kasihan sekali motor ini habis 800 lebih teman-teman. Nah, kita ulas lagi ke belakang, perhatikan ini ganti spool, ganti CDI. Nah, oke, coba kita benarkan jalurnya dulu teman-teman ya, oke, agar kita buktikan apa betul CDI ini mati. Oke, makanya kita kasih tanda seperti ini buat pembuktian nanti. Nah, sekarang kita ke depan. Nah, oke teman-teman, kita kesini dulu ya. Karena apa? Permasalahan motor ini starternya kan tidak bisa. Sebetulnya tidak bisa di starter itu karena apa? Arus dari sini itu hilang. Nah, perhatikan seperti ini. Dan yang bahayanya lagi, ini dilangsungkan seperti ini. Nah, perhatikan. Ini salah teman-teman ya. Maksudnya bukan salah, tapi tidak rekomendasi teman-teman ya untuk pengerjaan seperti ini. Sekarang kita ambil dulu yang ini satunya. Nah, kalau kondisi seperti ini kan longgar, kita buang dulu, kita ganti. Nah, oke teman-teman, sudah kita kupas seperti ini ya. Perhatikan ini buat teman-teman yang memang mau belajar tentang jalur-jalur kelistrikan di Vario seperti ini. Perhatikan, di sini ada jalur 1, 2, 3, 4 teman-teman ya. Merah ini adalah cabangan dari output kiprok yang tercabang, yang satu ke kunci kontak, yang satu ke baterai. Ini ke baterai, ke plus baterai teman-teman ya. Nah, dan keluar lagi ini. Oke. Coba kita tes seperti ini, perhatikan. Nah, ini terkoneksi ke plus baterai dan cabangannya ke kiprok teman-teman ya. Oke. Nah, dan nanti akan diaktifkan lewat sikring ini. Nah, oke teman-teman, ini kita sediakan sikringnya dua seperti ini ya. Kita kasih yang lumayan bagus agar awet. Nah, sekarang kita ulas lagi. Perhatikan teman-teman, jalur 2 ini, yang satu ini adalah jalur dari kiprok tercabang ke sini ke plus baterai untuk melakukan pengisian. Oke. Nah, dan nanti jalur ini menuju ke kunci kontak. Yang mengaktifkan adalah ini, sikring ini. Kita sambung seperti ini. Oke. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita rakit, kita kasih sikring pengaman seperti ini ya. Memang seharusnya SOP-nya seperti ini teman-teman. Sekali lagi kita jelaskan teman-teman ya. Ingat, jalur ini adalah yang nanti menuju ke kunci kontak teman-teman ya. Nah, kenapa dari pabrik dikasih sikring seperti ini? Tujuannya siapa tahu suatu saat ada trouble, ada short yang menuju arah kunci kontak. Yang menyelamatkan adalah ini, agar menghindari terjadi konslet berkepanjangan dan akhirnya nanti bisa kebakar teman-teman ya, kabel bodi. Dan yang kedua, perhatikan, saat kunci kontak dibuka, arus ini nyampe sini. Oke, nyampe sini kabel ini. Nah, dan nanti terkoneksi lewat sikring ini dan akhirnya ke kabel hitam ini. Nah, dan dari sini disuplai ke beberapa komponen seperti sen, klakson, bahkan double starter dan yang lain-lain. Oke. Nah, seharusnya akan kondisinya seperti ini standarnya. Oke, nanti kita rapikan. Nah, sekarang kita ke sebelah kiri. Nah, oke. Sekarang kita ke sini teman-teman ya, kita bahas ini sekali lagi. Kita tidak menjatuhkan siapapun. Bahkan yang habis garap ini mudah-mudahan nonton dan bisa jadi pengalaman ya, teman-teman. Karena apa? Pemilik motor ini dia merasa sangat dirugikan banyak sekali, teman-teman. Nah, nanti kita pasang CDI-nya yang pernah diganti, benar mati kah? Nah, kita cabut seperti ini. Nah, sekarang setiap mekanik pasti setuju. Perombakan seperti ini itu punya alasan yang kuat. Biasanya karena memang ada permasalahan di relay CDI-nya. Oke? Biasanya di arah negatif yang menuju bendik sini bermasalah biasanya. Cuman logikanya CDI ini kan habis diganti baru sama bengkelnya, bahkan beberapa hari kemarin. Nah, oke, kita lihat ke belakang. Di sini CDI baru, oke, ini baru teman-teman. Nah, dan bawaannya motor adalah ini. Nah, ini semua dari spool. Nah, ini diganti rusak lagi katanya, diganti lagi.
kumat lagi sampai diganti spoolnya. Sekarang ke sini. Perhatikan. Oke lah, kalau memang mau dilakukan perombakan seperti ini, mungkin lihat-lihat di tutorial ya. Cuman kalau memang kita mengerjakan sesuatu dengan didasari pengetahuan yang kuat, ini tidak akan terjadi seperti ini. Perhatikan. Di sini ada 2 jalur yang dibiarkan seperti ini. Oke? Kalau kita pahami jalur ini teman-teman ya, ini kalau bengkel yang paham, ini tidak mungkin seperti ini. Ini seharusnya kan diamankan satu persatu agar tidak terkoneksi secara langsung, secara tidak sengaja. Karena apa? Kedua ujung ini nanti mengeluarkan arus, satu plus, satu negatif. Negatifnya ini didapat dari relay CDI yang tadi. Karena begini teman-teman, perhatikan ya. Saat kunci kontak dibuka, arus plus ini nyampe ke sini teman-teman. Oke, nyampe ke sini untuk mengaktifkan relay ini. Nah, dan relay ini nanti menunggu negatif dari relay CDI. Nah, dan jalur ini akan aktif setelah tombol starter ditekan di sini. Perhatikan, di sini ada warna kuning leres hijau. Nah, ini kan terkoneksi ke CDI sana, tapi masih berbentuk plus dari tombol starter, dan keluarnya ke sini sudah berbentuk negatif. Nah, kesalahannya di sini adalah, perhatikan di sini. Kita cabut dulu. Oke, Mas. Seharusnya kalau memang mau dilakukan perombakan seperti ini, jalur yang dari tombol starter ini jangan disambungkan langsung seperti ini. Perhatikan. Nah, seharusnya ini harus berdiri sendiri. Tidak usah disambungkan ke jalur ini. Karena apa teman-teman ya? Kalau kalian posisi ini dirombak seperti ini, akan tetapi sekun yang ada di sini tidak dilepas, itu artinya harus tetap tersampaikan ke CDI sana. Nah, saat tombol starter ditekan, harus kan lewat sini, dan tetap tersampaikan ke relay CDI yang ada di CDI. Dan akibatnya negatif dari CDI tetap keluar ke sini. Nah, seharusnya seperti ini kalau memang mau dilakukan perombakan. Perhatikan. Nah, kita lepas seperti ini. Harusnya teman-teman kita amankan. Nah, jadi arus ini tidak terkoneksi ke CDI. Nah, kita pasang seperti ini. Seharusnya kan ini diamankan teman-teman. Sebentar kita solasi dulu ya. Nah, ingat. Nah, sekarang kondisinya kan sudah lain. Ini plus dari tombol starter. Ini negatif dari rangka, dari baterai. Pokoknya intinya butuh ground. Nah, saat tombol starter ditekan, sekarang kesini nggak ada arus. Itu pasti. Karena apa? Arus yang menuju ke CDI-nya sudah kita lepas. Nah, oke, sekarang kita coba kasih begini dulu, nanti kita rapikan. Ini kita amankan dulu teman-teman. Ini bahaya ini. Kita amankan dulu. Kita amankan seperti ini. Nanti kita rapikan total teman-teman ya. Nah. Ini sementara teman-teman. Ini nanti kita solasi seperti ini. Coba Mas sekarang starter Mas. Nah, oke. Berfungsi teman-teman. Nah, sekarang kita buktikan apakah betul CDI yang sudah diganti sebelumnya itu bermasalah. Matikan Mas. Kita buktikan teman-teman ya. Kita ke belakang. Coba mana CDI-nya. Nah, yang itu kita pasang. Nah, ini kita pasang, ini cabut. Perhatikan ya. Tandanya masih jelas. Cabut Mas. Pasang Mas. Nah, kita pasang teman-teman. Nah, ini bawaan dari motor yang diganti, baru lagi ini kita amankan dulu. Pembuktian. Nah, coba apa betul itu mati? Ini real teman-teman ya, perhatikan. Nah, oke. Nah, ini CDI yang habis diganti. Ini CDI yang bawaan motor pertama. Dan ini juga. Matikan Mas. Nah, tujuan saya seperti ini teman-teman hati-hati ya. Ini khususnya para pengendara lebih pandai, lebih pintar dalam memilih perbaikan tempat-tempat kalian, mana yang lebih rekomendasi dan tidak berbahaya seperti ini. Sedikit edukasi ya dari kami, mudah-mudahan apa yang kalian simak ini jadi bahan pelajaran ke depannya. Bahwasanya
melihat tutorial atau melihat apapun di sosial media manapun, kalian ambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Oke? Jangan sampai kasus seperti ini terjadi pada motor kalian. Ingat, lebih bijak setiap memilih ataupun mempercayakan kendaraan sampean. Oke? Cari tempat yang lebih rekomendasi dan lebih aman, pastinya yang berkualitas.